Apa kabar sobat semuanya? Kembali berjumpa lagi dengan saya di channel Uda Andi Saputra. Kali ini kita akan coba membahas tentang aplikasi manajemen referensi Zotero. Kita akan membahas tentang manajemen referensi Zotero. Untuk memulainya, tentu yang pertama kita harus menginstal aplikasi Zotero terlebih dahulu. Saya mengasumsikan sobat semuanya sudah menginstal Zotero. Kalau belum, silahkan dilihat video saya sebelumnya terkait dengan cara mendownload dan menginstal Zotero. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya buka saja aplikasi Zotero-nya. Baik sobat, ini kebetulan Zotero saya sudah berisi beberapa buah artikel. Kalau sobat yang baru menggunakan, ini kosong, ini kolom di tengah ini. Folder yang ada di sini juga masih kosong. Yang ada My Library dan item yang ada di bawah ini, mulai dari My Publication. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja ini. Di awal saya akan coba menjelaskan tentang kolom-kolom yang ada di layar Zotero ini. Kolom sebelah kiri ini itu namanya kolom My Library. Atau kalau di laptop atau di komputer kita itu sama dengan Windows Explorer. Jadi kalau saya mengistilahkan, ini adalah perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi yang berisi koleksi-koleksi elektronik yang kita miliki. Nah, jadi tata kelolanya di sini. Kita di sini bisa menambah folder, menghapus folder, menambah isi dan menghapus isi dari folder tersebut. Selain itu, di sini juga ada My Publication. My Publication ini pembahasannya tersendiri nanti. Ada juga duplikat item. Jadi seluruh item yang kita masukkan ke sini, ke dalam aplikasi ini terdeteksi mana yang duplikat atau tidak. Nanti kita coba bisa menggabungkannya menjadi satu. Unfilled item ini adalah item yang tidak masuk ke dalam folder. Yang tidak masuk ke dalam folder artinya dia berada di dalam My Library ini saja. Kalau My Library ini kan mencakup keseluruhan, termasuk yang ada di dalam folder. Kalau ini dia hanya ada di dalam My Library, tidak masuk ke dalam salah satu folder ini. Kalau trash adalah item yang sudah kita hapus. Nah, dia di sini bisa ada jangka waktunya. Jadi item yang kita hapus di sini dia ada jangka waktunya. Nanti kalau misalnya jangka waktunya kita setting 10 hari atau 1 bulan, otomatis dia akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah item-item yang sudah kita hapus. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita lanjutkan dulu tentang layar ini. Ini adalah My Library, sedangkan yang tengah ini adalah Library Item. Item-item yang ada di dalam perpustakaan kita. Jadi item-item ini dia bisa kita kelompokkan berdasarkan folder ini. Berarti yang terkait dengan analisis citasi, ya ini dia. Online course ini. Ini kita yang mengelompokkan. Kita sendiri yang bisa mengelompokkannya. Oke. Selanjutnya di sini, di sebelah kanan ini adalah information item. Informasi tentang item ini. Contohnya ini, yang ini saja ini. Analisis keterpakaian referensi. Tipe itemnya adalah artikel jurnal. Title-nya atau judulnya ini. Penulisnya ini, penulis 1, penulis 2, penulis 3, abstrak, penerbit, volume, isu, tahun terbit, dan lain-lain. Semua informasi tentang item ini itu ditampilkan di sini. Ini bukan kita yang mengetik, tapi otomatis pada saat kita mendownload artikel ke dalam aplikasi ini, otomatis informasi ini akan diekstraksi ke dalam informasi item ini. Jadi ini otomatis, ini masing-masingnya ada. Kita tidak perlu lagi mengetik satu persatu. Di sini juga bisa kita bikin catatan. Kalau kita mau catatan tentang item ini.
tentang artikel ini, apa catatan khusus kita gitu. Atau apa poin-poin penting yang bisa kita ambil, bisa kita tambahkan di sini. Kembali kita ke info, ini bisa kita edit ya. Kalau ada yang salah bisa kita edit. Kalau kita ingin huruf besar semuanya bisa juga kita perbaiki. Oke, jadi semuanya walaupun otomatis masuk, ini masih bisa kita edit atau perbaiki. Ini terkait dengan layar. Satu lagi di library item ini ada juga mengandung file PDF atau full text. Kalau ini tidak, ini hanya screenshot. Kalau ini ada full text. Ini otomatis masuk pada saat kita mendownload. Jadi caranya untuk membukanya tinggal kita double klik. Oke, kita lanjutkan. Ini kita membahas tentang aplikasi ini saja terlebih dahulu. Kalau ingin membuat folder di sini, kita tinggal klik tombol New Collection, folder baru. Misalnya, kita ingin mencari referensi tentang literasi digital. Misalnya. Kita bikin foldernya di sini. Nah ini sudah. Tapi itemnya masih kosong. Nanti pada saat kita searching dan mencari artikelnya, kita masukkan ke folder ini. Seluruh referensi terkait dengan literasi digital. Nah, itu tujuannya. Jadi kita bisa mengelompokkannya per subjek. Oke. Selanjutnya di sini ada tanda tambah. Ini namanya new item. Fungsinya adalah untuk menambahkan item secara manual. Misalnya, kita sudah punya file PDF, file artikel yang tersimpan di dalam laptop. Kita mau memasukkan ke dalam aplikasi Zotero ini. Kita lakukan di sini. Contohnya ini, kita ambil store copy of file. Ini file yang tersimpan di dalam laptop kita. Misalnya di download ini ada, saya ada punya artikel, misalnya ini, saya ambil ini, artikel tentang digital literasi yang sudah saya download. Saya mau masukkan ke dalam Zotero. Saya klik open. Nah ini, dia masuk di sini. Setelah itu, dalam beberapa saat nanti, informasinya akan tampil di kanan ini. Informasi tentang item ini. Ini dia sedang dalam proses ini. Nah ini. Selesai prosesnya. Coba kita lihat di sini. Judulnya langsung diekstraksi. Ini judulnya. Setelah itu penulisnya ini. Dan nama filenya langsung diganti berdasarkan nama pengarang, tahun terbit, dan judul. Seperti itu. Nah ini otomatis ya. Itu kalau filenya dikenali ya. Artinya standar filenya atau file itu dibuat sesuai dengan standar jurnal. Kita lihat di sini di kanan ada judul, ada pengarang. Nah ini. Saya tidak melakukan intervensi apapun terhadap file ini. Nah itu keuntungannya kalau kita menggunakan aplikasi ini. Setelah itu, tambah ini juga berguna kalau kita ingin menambahkan jenis koleksi lain. Misalnya untuk menulis artikel tentang literasi digital ini kita menggunakan sebuah buku. Tapi kan file elektroniknya nggak ada. Kita hanya menggunakan buku dalam bentuk fisik. Tapi kita ingin menambahkan sebagai salah satu sumber rujukan. Jadi kita tinggal klik ini, kita tambah buku, setelah itu kita tambahkan informasinya secara manual di sini. Misalnya judulnya adalah pengantar literasi digital. Pengarangnya siapa? Misalnya nama saya saja misalnya. Mudah-mudahan ini terwujud ya sobat ya. Nah, dan informasi lainnya. Misalnya tahun terbitnya 2025, 2020 lah. Penerbitnya tempatnya di Padang. Nah ini informasi semuanya bisa kita tambahkan. Ini coba lihat di sini sudah langsung berubah.
Seperti itu. Nah, itu fungsinya dari ini. Tanda tambah ini. Ini kita bisa menambahkan sesuai dengan tipe koleksi yang akan kita masukkan di sini. Di sini juga banyak ini. Termasuk blog, dokumen, presentation atau PDF bisa. Oke. Ini terkait dengan informasi di layar depan. Sekarang saya akan coba mengentrikan data, menambahkan data melalui cara download. Oke, melalui metode download. Oke, saya coba cari sebuah artikel. Saya mencarinya di Google Scholar. Oke. Ya bagi sobat, kalau ingin mencari artikel ya sebaiknya pakai Google Scholar. Artikel ilmiah, jangan menggunakan Google biasa. Oke, saya mencari tentang literasi digital. Oke, saya cari artikel yang berbahasa Indonesia saja ya. Saya kasih kutip di awal dan di akhir. Kenapa? Supaya artikel yang tampil itu, hasil yang tampil itu betul-betul mengandung kata literasi digital yang nyambung, bukan satu-satu. Oke, kalau literasi digital biasa artinya yang mengandung kata literasi dan digital itu akan ditampilkan. Coba lihat ini. Ini literasi digital, semuanya nyambung kalau kita pakai tanda petik. Baik, saya coba ambil yang ini satu, saya klik. Oh, kebetulan ini langsung download. Oke, kita coba yang tidak langsung download. Ini otomatis download, PDF-nya langsung di-download. Oke, kita buka yang ini. Oke. Nah, ini kita akan coba ambil atau jadikan artikel ini sebagai salah satu referensi untuk menulis artikel tentang literasi digital. Untuk mendownloadnya kita menuju ke konektor Zotero yang ada di sudut kanan atas ini. Ada muncul informasi pesan save to Zotero. Ini adanya kalau kita sudah menginstal Zotero dan konektornya di web browser yang kita miliki ini. Oke, sudah selesai prosesnya, tidak ada lagi loadingnya, tidak ada. Kita coba lihat di sini, save to Zotero. Jadi lambangnya itu ada dalam bentuk garis-garis atau halaman buku. Ini biasanya ada file PDF-nya. Coba kita klik. Nah, ini full text PDF-nya dan saving to literasi digital. Artinya dia masuk ke dalam folder literasi digital yang ada di dalam aplikasi Zotero. Cuma syaratnya aplikasi Zotero kita harus terbuka ya, harus aktif. Oke, kalau sudah, coba kita lihat di sini. Ada berapa sekarang? Ada 2 nih. Sudah tambah satu lagi, literasi digital. Nah, ini. Literasi digital pada perempuan. Nah, ini ada full text-nya nih. Informasinya ada di kanan ini. Semua masuk di sini. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan Zotero. Ingin lihat PDF-nya, tinggal double klik judul atau full text-nya ini. Kita double klik. Ini full text-nya. Ini semuanya sudah ada dalam laptop kita, bukan lagi ada di dalam penyimpanan online. Bukan, ini dalam laptop kita langsung. Oke, baik sobat. Itu untuk pengantar tentang manajemen referensi Zotero. Semoga bermanfaat. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.